Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu wa ra'akum. Kita kembali pada pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Qismul Buyu' wal Fara'id, karya Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Dan kita uh, sudah selesai pada syarat-syarat sighah, ya, syarat-syarat ijab qabul. Dan sekarang kita masuk pada bagian aqsamu al-mabi'. Aqsam al-mabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Aqsamul mabi'. Macam-macam mabi', macam-macam objek yang diperjualbelikan. Ada catatan kaki. Wa ba'duhum yaj'aluha aqsaman lil buyu'i wa kilahuma sahih. Dan sebagian ulama menjadikan pembahasan ini dengan sebagai aqsam lil buyu' atau macam-macam jual beli, macam-macam jual beli. Jadi bisa dikatakan aqsamul buyu', bisa juga aqsam al-mabi', ya. Wa kilahuma sahih, dan keduanya benar saja. Baik, artinya benar, ya, bisa dianggap macam jual beli, dan bisa juga dianggap sebagai macam-macam objek yang diperjualbelikan, ya. Baik, dan ia ada 4, arba'atun. Yang pertama bai'u ainin musyahadatin. Bai'u ainin musyahadatin. Jual beli ain, ya, benda yang sudah jelas, yang ditentukan, musyahadah, yang disaksikan, ya, yang disaksikan, yang dilihat. Ay mar'iyatin yaraha al-aqidani al-bai'u wal mushtari. Artinya terlihat, dilihat oleh dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Fayasih, maka jual belinya sah. Artinya transaksi terhadap barang yang ditentukan, ya, barang yang sudah jelas, dan barang itu disaksikan oleh kedua belah pihak, ya. Baik saat transaksi, dan ini yang jelasnya, ya, yaitu ketika terjadi transaksi jual beli, barangnya ada dan disaksikan dan dilihat oleh kedua belah pihak. Dan bisa juga sebelum akad, ya. Nah, di sini dikatakan watakunur ru'yah, dan melihat barangnya tadi itu bisa imma indal aqdi au qablahu. Bisa ketika akad, ya, dan ini yang jelas, ya, karena saat ditransaksikan barangnya dilihat oleh keduanya, ya. Atau sebelum akad. Idza kanatil ainu mimma la tataghayyaru ghaliban ila waqtil bai'.
Nah, sebelum akad ini dengan ketentuan jika barangnya itu ya, barang yang sudah perjelas ya bahwa itulah yang akan diperjualbelikan ya. Itu adalah sesuatu yang tidak berubah pada umumnya sampai waktu jual beli. Jadi misal dilihat kemarin akadnya hari ini, yang itu pada umumnya tidak berubah ya. Em, apa ketika melalui waktu 24 jam misalnya atau lebih misalnya. Nah, berbeda halnya kalau berubah maka tidak cukup. Nah, seperti sebagian makanan yang misalnya akan berubah eh, apa dalam hitungan jam misalnya, maka tidak bisa. Kemudian wayakfi ru'yatu juz'in minal mabi'i indalla ala baqihi. Dan cukup melihat sebagian dari barang yang diperjualbelikan ini jika itu bisa menunjukkan atas sisanya, artinya menunjukkan keseluruhannya. Em, misal kita beli beras. Kita beli beras misalnya di tempat saya pakai liter ya, misalnya beli beras 20 liter. Nah, maka apakah ke 20 liter beras itu, apalagi butiran-butiran berasnya itu, apakah harus dilihat semua baru sah jual belinya? Jawabannya tidak juga ya. Em, cukup melihat misalnya bagian atas dan mungkin melihat sebagian di bagian dalamnya ya, bagian yang tertumpuk di dalamnya itu. Cukup sebagiannya dilihat karena beras itu ya dengan jenis yang sama dan umumnya ya sampai ke bawah pun ya isinya itu juga ya. Maka itu sudah cukup ya. Karena apa yang terlihat itu bisa menunjukkan keseluruhannya. Itu sudah bisa menunjukkan keseluruhannya. Demikian juga barang-barang yang semisal. Adapun jika tidak maka tidak cukup ya. Artinya jika tidak bisa menunjukkan bagian yang lain, artinya ada perbedaan yang signifikan ya, antara yang terlihat dengan yang tidak terlihat, maka tidak cukup. Baik. Kemudian jual beli berikutnya, jual beli kedua, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu yang disebutkan sifatnya fi dhimmah di dalam dan menjadi tanggungan ya bagi penjual mendatangkannya untuk mendatangkannya pada waktu yang disepakati atau untuk menghadirkannya atau untuk menyerah terimakannya pada waktu yang disepakati. Nah, untuk jenis jual beli yang kedua ini dia tidak menjual ain ya. Kalau menjual ain itu misalnya saya jual handphone yang ini gitu. Handphonenya ada gitu, handphone yang ini. Nah, itu namanya bai'u ainin ya. Dan tadi harus musyahadah ya. Harus musyahadah. Sedangkan ini bai'u syai'in mausuf, menjual sesuatu yang disebutkan sifatnya. Misal saya bilang ke seseorang, ke penjual gitu, saya mau beli handphone dengan spesifikasi ini dan ini. Nah, saya kan tidak menunjuk handphone tertentu di tokonya misalnya. Tapi saya menyebutkan sifat atau spesifikasi dari handphone yang ingin saya beli. Nah, kemudian disepakati, terjadi akad, dan penjual nanti misalnya disebutkan akan menyerahkan pada waktu tertentu. Nah, itu menjadi tanggungan si penjual untuk menghadirkannya atau untuk menyerah terimakannya pada waktu tertentu tersebut ya. Baik, wa minhu as-salam. Di antara jual beli ini adalah salam. Sebagian ulama Syafi'iyah membedakan antara salam dengan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah dari sisi redaksi akad yang digunakan atau redaksi ijab kabul yang digunakan. Jadi sebagaimana maklum ya bahwa mazhab al-Imam Asy-Syafi'i sangat memperhatikan sighah ya, sangat memperhatikan redaksi. Maka akad salam itu kata mereka adalah kalau menggunakan redaksi salam dan semisalnya. Sedangkan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah itu dengan redaksi jual beli. Dan itu mereka bedakan. Nah, namun di sini penulis At-Taqriratus Sadidah memasukkan salam ke dalam bai'u syai'in mausufin fi dhimmah ya. Baik. Dan kita mungkin tidak bahas itu ya karena tidak dijelaskan juga di sini ya. Dan kita sebagaimana sudah pernah saya sampaikan ya kalau saya tidak salah
bahwa kita fokus pada isi teks buku yang kita baca ini saja. Wa huwa jaizun, dan ini boleh. Wa yasihu bisyurutin kama sayati, dan sah dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana akan disampaikan nanti. Misalnya disebutkan sifatnya yang jelas, yang tidak akan menimbulkan sengketa, artinya sifat itu difahami, sifat atau spesifikasi itu difahami oleh penjual maupun pembeli, ya, dan seterusnya. Ditentukan waktunya dan seterusnya. Baik. Nah, jual beli semacam ini jaiz. Meskipun ketika terjadi transaksi barangnya tidak terlihat, karena bahkan memang belum ditentukan barangnya yang mana, ya. Jadi barangnya tidak terlihat, tapi ini boleh karena dia bukan menjual ain. Baik. Nah, yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin. Menjual barang yang sudah ditentukan yang ghaibah, yang tidak terlihat. Aimin ghairi musyahadatin, yaitu tanpa dilihat, minal aqidaini, dari dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, au ahadihima, atau salah satunya. Jadi salah satunya tidak melihat barangnya. Salah satunya tidak melihat barangnya. Maka yang semacam ini wahwa la yajuz, maka ini tidak boleh. Misalnya saya jual mobil punya saya, dan mobilnya cuma satu, ya. Mobil punya saya, mobilnya cuma satu, seharga sekian, tapi si pembeli belum melihat mobilnya. Si pembeli belum melihat mobilnya, maka tidak bisa, ya. Maka tidak bisa. Atau misalnya kata si pembeli, saya mau beli um, apa kebunmu gitu, seharga sekian. Nah, sedangkan si pemilik kebunnya sendiri yang akan menjadi penjual, dia belum melihat kebunnya selama beberapa waktu dan tidak melihat misalnya keuntungan apa yang ada atau hal apa yang ada pada kebunnya yang sebenarnya bisa membuat harganya tinggi misalnya. Namun ditawar oleh si pembeli yang sudah melihat barangnya, ditawar dengan harga yang rendah misalnya. Nah, maka seperti ini juga tidak boleh karena ada unsur ketidakjelasan, ya, ada unsur gharar. Jadi harus dilihat barangnya oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan jual beli yang pertama tadi. Nah, di sini alasannya adalah linnahyi an bai'il gharar, ya. Karena adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jual beli gharar, menjual sesuatu yang tidak jelas, ya. Dan pihak yang bertransaksi tidak melihat barang itu adalah ketidakjelasan yang sangat sangat terang, ya. Karena banyak hal yang mungkin tidak dia ketahui terkait dengan barang itu karena dia tidak pernah melihatnya. Baik, kemudian yang terakhir, ya, jual beli yang terakhir atau mabi' yang terakhir, bai'ul manafi', menjual manfaat. Jadi barangnya sendiri sebenarnya tidak menjadi hak milik dia, tidak menjadi miliknya, tapi dia punya hak memanfaatkan barang itu alat ta'bid selamanya. Ini untuk membedakan dengan ijarah secara umum, ya. Karena ijarah itu hak memanfaatkan barang pada waktu tertentu. Ada penentuan waktunya. Misal kita menyewa rumah misalnya atau ngontrak rumah selama 2 tahun. Artinya kita punya hak memanfaatkan rumah itu selama 2 tahun itu. Makanya orang yang menyewa rumah, dia boleh menyewakan kembali rumahnya itu, ya. Jadi misalnya saya menyewa rumah kepada si A selama 2 tahun. Nah, saya yang memiliki hak penyewaan rumah tadi, saya boleh menyewakan rumah itu kepada yang lain lagi, kepada si C misalnya. Dengan ketentuan penggunaannya tidak boleh lebih daripada penggunaan wajar yang saya sewa dari si A, ya. Jadi kalau saya nyewanya untuk tempat tinggal, maka si C kalau mau menyewa ke saya juga untuk tempat tinggal. Tidak boleh misalnya dia jadikan sebagai pabrik misalnya yang membuat rumahnya jadi rusak dan segala macam. Dan waktunya pun tidak boleh lebih daripada waktu hak saya 2 tahun. Jadi dia bisa menyewa maksimal 2 tahun kalau saya sewakan sejak awal, atau berapa sisanya dari 2 tahun tersebut. Maksimalnya segitu. Nah, itu boleh. Karena apa? Karena kita punya hak manfaat termasuk menyewakannya kembali. Nah, namun itu terbatas waktunya.
Nah, sedangkan yang keempat ini tanpa batas waktu, ya, tanpa batas waktu. Eh, nah, yang ini misalnya kabai'i haqqil mamar, ya, seperti menjual hak lewat, hak melintas. Nah, jadi sebenarnya tempat melintasnya itu bukan menjadi milik dia, tapi dia membeli hak melintasnya itu karena ada hajat eh, untuk tanpa batas waktu, ya. Ailil ma'i masalan di catatan kakinya. Untuk air misalnya. eh Misalnya seseorang punya sawah, ya, yang dia memerlukan pengairan dari sungai gitu. Jadi misalnya dari sungai untuk sampai ke sawah dia itu perlu melalui apa pintasan tertentu gitu ya. Pintasan tertentu agar air sungai itu mengalir misalnya sampai ke sawah dia. Nah, dia bisa beli itu, ya, beli hak lewat itu untuk air agar bisa sampai ke sawahnya atau semisal itulah. Bi an la yasilal ma'u ila mahallihi illa biwasitati milki ghairihi. Yaitu ketika air itu tidak bisa sampai pada tempatnya kecuali dengan perantaraan milik orang lain. Nah, maka kita beli hak lewat itu kepada orang tersebut, ya. Hak melintas itu kepada orang tersebut. Wa misluhu bai'u haqqil bina wal khashab ala jidar. Demikian juga termasuk ke dalamnya adalah membeli hak um, bangunan, ya, dan meletakkan kayu di atas atau di tembok, ya. Ini ada pembahasannya, perinciannya di kitab-kitab mutawalat. Hanya saja di sini kita tidak perjelas, ya, tidak perinci. Tapi yang jelas maksudnya adalah kita sebenarnya tidak memiliki barang yang tadi karena yang kita punya hanyalah hak memanfaatkannya. Hanyalah hak memanfaatkannya. Hanya saja hak memanfaatkannya itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Maka ia termasuk ke dalam bagian dari jual beli. Baik, ini saja mungkin dari saya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan bab ar-riba. Demikian, semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.